Selain kembali kepada hakikat sangkan paraning dumadi, maka tidak ada yang lain yang dirasakan cukup nikmat di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Sehjati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Sehjati atas nama Sugianto Kediri. Pertanyaan tersebut ditulis di dalam kolom komentar video Sehjati yang berjudul Zikir Nafas Sampai Mukso. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Sehjati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, di ubun-ubunku kayak kebuka, kurasakan dingin sekali, menggigil kedinginan seluruh tubuhku. Tolong jelaskan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menginspirasi untuk para sahabat semua. Pada dasarnya, pada saat seseorang itu mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia selalu tekun berzikir, ikhlas, dan yang terpenting adalah mereka yang sudah benar-benar istiqomah, maka sensasi-sensasi ini akan terlihat, akan terdeteksi. Kemudian juga kepada mereka yang memang benar-benar ada bakat, sehingga mulai ada pembentukan sistem saraf dan akhirnya terhubung dengan alam bawah sadar, sehingga mampu terkoneksi dalam sebuah petunjuk seperti yang Anda rasakan. Sebelum kita masuk ke dalam ubun-ubun yang terbuka dan terasa sakit seperti ini, biasanya para sahabat semua mulai merasakan ubun-ubun yang sakit, berdenyut-denyut saat melakukan zikir dan yang lain sebagainya. Sakit berkepanjangan, sakit besok sembuh, sakit lagi besok nggak terasa, sakit lagi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu proses di mana titik tersebut akan terbuka tapi tertutup lagi, akan terbuka, tertutup lagi, akan terbuka, tertutup lagi. Oleh karena itu di situ terasa sakit, terkadang sembuh, terkadang sakit lagi, terkadang sembuh lagi. Dan yang menutup adalah ego pribadi manusia sesungguhnya. Para sahabat semua, pada saat manusia masih hidup di dunia, maka ada dua badan halus dan badan kasar. Kemudian ada juga kepentingan batiniah dan juga kepentingan lahiriah. Seseorang yang sudah mengutamakan batin dan kepentingan lahir hanyalah sekedarnya saja, insya Allah akan mampu segera terbuka. Jadi pada seseorang yang sudah mulai masuk di ranah seperti ini, biasanya akan memiliki koneksi dengan Allah lebih cepat, mulai mampu menerima pemahaman-pemahaman untuk mencerna ilmu Allah ataupun ilham. Kemudian kepekaan batin juga akan meningkat, mampu menerima perintah dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepekaan yang paling baik adalah mampu mawas diri dari nafsu penggoda atau mampu mengendalikan ego, sehingga perilaku seseorang mampu terkondisikan dengan baik, dan semua perilaku yang kita jalankan adalah af'al Allah yang ada pada diri seorang hamba. Para sahabat semua, sebuah pintu ilahiyah terbuka. Mengapa ada di atas kepala? Sesungguhnya di dalam rahasia diri ada 3 makom, dan ketiga pintu ini adalah yang sangat penting. Yang pertama adalah pintu kesenangan atau Baitul Makmur, yang kedua adalah pintu rahasia atau Baitul Muharram, dan yang ketiga adalah pintu kesucian atau Baitul Muhaddas. Saya pernah membaca dari buku karangan Raden Ronggo Warsito, ya, kurang lebihnya seperti ini. Sesungguhnya aku mengatur singgasana di dalam Baitul Makmur, yaitu rumah tempat kesukaanku.
Tempat itu berada dalam kepala Adam. Di dalam kepala ada otak, di dalam otak ada manik, di dalam manik ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada suksma, di dalam suksma ada rasa, dan di dalam rasa ada aku. Tiada Tuhan selain aku, zat yang meliputi semua keadaan. Kurang lebihnya seperti itu sebuah petikan yang ada di dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Oleh karena itu pada saat sudah merasakan ubun-ubun terbuka dan dingin sekali, bahkan itu sampai dirasakan di seluruh tubuh, ini adalah rahasia pintu ilahiyah. Jadi memang pada saat ubun-ubun terbuka, arti terbuka di situ adalah terbuka dari hijab, kemudian sampai terasa dingin. Yang terluar dari rasa dingin itu adalah rasa sejuk sebetulnya. Sebuah kesejukan adalah sebuah ketenangan yang benar-benar jauh dari aura panas, jauh dari nafsu, jauh dari keinginan selain keinginan batiniah. Dan keinginan batiniah itu adalah keinginan yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan hak, keinginan yang paling mendasar. Jadi kita sendiri sulit mungkin untuk memahami pintu ilahiyah itu seperti apa, tapi kurang lebihnya rasa atau perasaan hampir seperti ini, hampir seperti keadaan yang benar-benar beda dari keadaan yang ada di dalam dunia saat ini. Seperti contoh adalah kolbu. Jadi pada saat kolbu kita itu sudah mulai mampu terkoneksi dengan lahiriah kita, maka kita juga akan merasakan hal yang sama. Rasa tersebut ada di tengah-tengah dada yang tembus keluar hingga ke dada depan dan tembus ke punggung belakang. Itu seperti itu juga salah satu contoh kita sama mampu merasakan kolbu kita. Kemudian jika kita sudah mulai masuk di pintu ilahiyah tingkat otak, tingkat kepala atau tingkat kesenangan, seharusnya kita harus mampu juga masuk ke rahasia ketuhanan atau pintu ilahiyah di tempat rahasia Allah, yaitu di kolbu. Jadi akan ada koneksi cahaya yang sangat halus yang memancar dari kolbu menuju ke otak sehingga di situ mata batin yang ada di dalam kepala, di dalam otak ataupun cakra ajna akan mampu terkoneksi untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Jika jalur mata batin yang ada di kepala terkoneksi ke kolbu, maka di situ kita akan mampu mengetahui alam batin lebih jelas dari sebelumnya. Jadi mohon maaf jika ada seseorang yang memiliki mata batin mampu melihat seperti ini, maka jika kita sudah mata batin yang ada di kepala terkoneksi dengan kolbu, maka seseorang akan mampu mengetahui rahasia-rahasia takdir seseorang dan juga rahasia takdir pribadi. Dalam dari pintu dan yang terdalam dari mata batin adalah mata Tuhan. Maka ini akan terkoneksi ke makom kesucian. Jadi ketiganya terkoneksi, maka seseorang akan benar-benar memiliki mata Tuhan, mata Allah yang satu dengan dirinya. Tapi mohon maaf sebelumnya, pada saat sudah mampu menguasai ketiganya, maka seseorang sudah tidak menginginkan hidup lagi di dunia ini. Dia akan merasakan bahwa di dunia ini benar-benar tidak ada gunanya selain Allah, selain kembali ke sisi Tuhan, selain kembali kepada hakikat sangkan paraning dumadi, maka tidak ada yang lain yang dirasakan cukup nikmat di dunia ini. Hanya Allah semata, tiada yang lain. Dan biasanya orang yang sudah menguasai ketiga pintu batin tersebut atau tiga pintu ilahiyah diri tersebut,
maka orang tersebut tidak ingin lama-lama lagi untuk hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.